Selamat pagi, mohon izin Sobat Stikes. Saya Emerita, dosen keperawatan anak Stikes Pemkab Purworejo. Perkenankan, hari ini saya ingin melakukan fisioterapi dada pada anak untuk mengeluarkan sekret atau dahak berguna untuk mempelajar jalan nafas anak. Terima kasih. Fisioterapi dada adalah suatu rangkaian kegiatan keperawatan yang meliputi perfusi, vibrasi, dan postural drainase. Fisioterapi dada ini dapat dilakukan 8-12 jam atau sesuai dengan kebutuhan anak. Waktu yang tepat untuk dilakukan fisioterapi dada adalah setiap pagi hari atau sebelum 45 menit setelah sarapan pagi dan pada malam hari menjelang tidur. Jenis-jenis fisioterapi ada 3. Yang pertama adalah perkusi atau clapping, yaitu teknik untuk massage dengan fisioterapi fisik dada yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak dengan cara menelungkupkan tangan dan menggerakkan sekresi paru. Yang kedua adalah vibrasi, yaitu getaran-getaran yang dilakukan dengan menggunakan ujung-ujung jari atau seluruh permukaan telapak tangan dengan getaran-getaran tangan secara halus, dan getarannya sedapat mungkin ditimbulkan pada pergelangan tangan yang diakibatkan oleh kontraksi otot-otot lengan atas dan bawah. Yang ketiga adalah drainase postural, di mana memposisikan pasien untuk mendapat gravitasi maksimal yang akan mempermudah dalam pengeluaran sekret dengan tujuan untuk mengeluarkan cairan atau mukus yang berlebihan di dalam bronkus yang tidak dapat dikeluarkan oleh silenoma dan batuk. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Eme. Saya perawat jaga pada hari ini yang berjaga hingga pukul 2 siang Ibu. Saya kesini ingin melakukan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak dan sekret pada anak Ibu supaya jalan nafas anak Ibu lancar. Yang nantinya akan saya lakukan 10-15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, mohon izin Ibu, saya hari ini akan melakukan fisioterapi dada pada anak Ibu. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan melakukan auskultasi atau mendengarkan bunyi paru yang nantinya itu akan nanti melihat di mana letak penumpukan sekret pada anak Ibu. Yang pertama dilakukan adalah kita harus bisa memastikan di mana letak penumpukan sekret. Yang kita tahu, paru-paru terdiri atas 2 lobe atau 2 bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri. Di mana di bagian sisi kanan akan ada terletak superior untuk lobe paru-paru kanan atas, paru-paru tengah dan paru-paru kiri bawah. Dan nantinya kita akan melihat di mana penumpukan sekret pada paru-paru tersebut. Dilakukan dengan mendengarkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri secara bergantian.
Setelah kita mengetahui adanya penumpukan di mana letak, apakah yang di paru-paru kanan ataupun di paru-paru kiri, selanjutnya kita lakukan untuk tahapan yaitu kita pasang perlak, dekatkan bengkok, dekatkan minyak telon atau minyak kayu putih, dan kita memakai sarung tangan. Selanjutnya, kita pastikan untuk melepas baju yang dikenakan untuk anak, dan kita pastikan agar anak tidak kedinginan, kita bisa memakaikan minyak telon maupun minyak kayu putih. Pada tindakan selanjutnya, setelah kita tahu untuk penumpukan dahak atau sekret pada paru-paru, apakah paru-paru kanan atau paru-paru kiri pada anak, kita lakukan untuk postural drainase, di mana kita memposisikan secara gravitasi untuk bisa mengeluarkan sekret secara mudah. Dan kita pastikan untuk anak tidak kedinginan, kita dapat mengoleskan kulit anak dengan minyak telon ataupun minyak kayu putih. Untuk tindakan postural drainase, kita pastikan bahwa yang pertama kita melakukan perkusi pada dada anak yang sudah tadi kita lakukan auskultasi sebelumnya, di mana letak penumpukan sekret maupun dahak pada anak. Kita lakukan tindakan secara bertahap. Yang pertama kita lakukan pada dada depan atas anak untuk paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tindakan ini bisa dilakukan selama 3-5 menit sesuai dengan kebutuhan. Untuk pada saat kita lakukan tindakan auskultasi sebelumnya, kita telah menemukan di mana letak penumpukan sekret. Sebaiknya kita lakukan untuk perkusi, kita lakukan secara lebih lama dibandingkan dengan bagian yang tidak mengalami penumpukan, dan kita lakukan vibrating. Dan ini bisa dilakukan untuk posisi anak telungkup, guna untuk memudahkan pada saat anak mengeluarkan dahak, kita bisa melakukan tindakan swab untuk dahak ataupun sekret yang telah dikeluarkan anak pada saat kita melakukan fisioterapi dada. Pada saat anak mengeluarkan sekret atau dahak, kita ambil tisu yang nantinya kita bisa mengusap sekret atau dahak tersebut dan kemudian kita buang melalui bengkok. Tahapan ini bisa dilakukan secara berulang sesuai dengan kebutuhan anak. Setelah selesai dan memastikan bahwasanya untuk dahak atau sekret sudah dikeluarkan oleh anak, kita lakukan untuk memasang baju pada anak kembali.
Setelah semuanya selesai, kita rapikan alat. Kita lepas handscoon. Saya lakukan untuk tindakan auskultasi, mendengarkan suara paru setelah saya lakukan fisioterapi dada ya Ibu. Baik Ibu, saya telah melakukan tindakan fisioterapi pada anak Ibu. Tadi anak Ibu sudah mengeluarkan dahak dan tadi sudah saya keluarkan, dahaknya juga sudah keluar. Nanti saya akan kembali lagi Ibu pada pukul 13 ya Ibu ya. Nanti saya akan lakukan pemberian vitamin A. Semoga untuk anak Ibu segera pulih dan cepat sembuh. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.